Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi adalah tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Meskipun di Indonesia berbeda-beda suku, namun bangsa Indonesia tetap bersatu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dilakukan pada tanggal berapa? 1945. Tanggalnya? 17. Bulannya? Agustus Ibu. Nah, itu tuh merupakan peristiwa terpenting bagi Indonesia, di mana bangsa Indonesia berhak atas merdeka dan mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom oleh tentara Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, peristiwa tersebut dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan Jepang. Teks proklamasi ditulis di kediaman Laksameda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Penyusun konsep teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno yang dihadiri oleh BM Widya, Sayuti Melik, terus Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan bahwa penandatanganan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu, baru teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya 17 Agustus 1945, semua berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Antaranya adalah Suwiryo, Wilopo, Gafar, Trimurti, dan Tabrani. Acara dilakukan pada pukul 10 tepat dengan pembacaan teks proklamasi serta dilanjutkan dengan pidato tanpa teks oleh Insinyur Soekarno. Lalu pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan setelah bertahun-tahun dijajah. Yang kedua adalah pengakuan kepada negara luar. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pengakuan terhadap dunia
bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang merdeka atau de facto. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan pesan kepada negara lain bahwa negara Indonesia merupakan negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat, serta negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Proklamasi kemerdekaan telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang dibangun oleh bangsa Indonesia untuk rakyat dan negara yang mandiri, tidak bergantung terhadap negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Kapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, di lingkungan rumah, kita tuh harus saling menghormati dan menghargai antar keluarga. Terus yang kedua, kita harus bangga memakai buatan dalam negeri. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Yang keempat, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Yang kelima, rajin membantu orang tua. Nah, di lingkungan sekolah itu mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, terus mengikuti upacara dengan tertib dan khidmat, terus mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Yang kelima, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Terus yang di lingkungan masyarakat, yang pertama, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bersatu dalam menjaga kerukunan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Dan yang keempat itu mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Pola gerak yang dilakukan penari pada saat menari disebut pola lantai, atau bisa juga dikatakan pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya ada dua pola garis dasar dalam pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Sekian dari materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.